Selamat pagi. Pagi ini kita akan masuk ke pertemuan ke-9, di mana pertemuan ke-9 ini kita sudah masuk ke Mayop perusahaan dagang yang pertama. Nah, studi kasus ini adalah UD Usaha Dagang Dewata Komputer. Ya. Nah, karena ini perusahaan baru, ini sebenarnya sama seperti di perusahaan jasa. Untuk pembukaan perusahaan baru sampai dengan pembuatan buku bantu itu sama. Bedanya nanti adalah pada saat kita membuat buku bantu produk. Jadi dalam perusahaan dagang itu ada buku bantu produk. Berbeda dengan perusahaan jasa yang tidak ada produknya. Kita mulai saja, kita create. Kemudian kita next. Nah, untuk nama perusahaan ya, lagi-lagi gunakan nama masing-masing ya. UD Eko Mai Susanto Komputer. Termasuk alamat, gunakan alamat masing-masing. Begitu juga dengan nomor telepon, gunakan nomor telepon masing-masing. Dan terakhir, alamat email juga gunakan alamat email masing-masing. Kemudian kita next. Nah, berikutnya adalah pemilihan accounting years-nya ya, atau periode akuntansinya. Nah, pastikan gunakan periode akuntansi masing-masing. Kemudian untuk last month-nya, ini kebanyakan salah. Sebelumnya itu ada beberapa orang salah. Jadi last month itu adalah bulan terakhir, maka gunakan Desember, jangan Januari. Ya. Conversion month-nya baru kita gunakan Januari. Ya. Beberapa UTS kemarin, ini banyak kesalahan yang ada di sini. Ya. Kalau sudah salah di sini, ini nggak bisa diganti, tapi Anda harus mengulang dari awal. Kita lanjut ke next. Nah, Anda pastikan di sini bahwa kita akan mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kita next. Untuk pemilihan akun list, ya, seperti perusahaan jasa yang kedua, kita gunakan saja pilihan ketiga, di mana di sini nanti kita akan menggunakan akun sendiri, tanpa menggunakan akun yang ada di Mayop. Kita lanjut next. Nah, silakan disimpan di tempat masing-masing. Saya akan simpan di sini. Nah, untuk penyimpanan, ini gunakan seperti biasa ya, AAI, bukan 1 ya, AAI 3 underscore NIM. Kemudian kita save. Nah, jadi diingat tempat penyimpanannya. Kemudian kita next. Nah, akan tersimpan secara otomatis. Kemarin ada yang bertanya, apakah pakai setup assistant atau command center? Dua-duanya bisa digunakan. Ya. Tapi yang lebih simpel itu kita gunakan command center. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat tata perkiraan. Ya. Nah, untuk tata perkiraannya, sebelum masuk ke tata perkiraan, kita masuk dulu ke text code, ya, supaya nanti kita tinggal menghapus sedikit saja akun-akun yang ada. Karena akun text code ini berhubungan dengan akun list yang akan kita buat. Sisakan saja untuk GST dan NT. Yang lainnya bisa kita hapus. Oke. Kita masuk ke akun list. Untuk aset yang pertama, aset kita ganti dulu dengan Aktiva.
Oke. Kemudian kita buat new untuk aktiva lancar. Tolong pembuatan huruf, ya penggunaan huruf besar, huruf kecil itu diperhatikan. Nah, untuk aktiva lancar, kita gunakan header account, kemudian detailnya jangan lupa dicentang. Kalau sudah kita oke. Sudah muncul aktiva lancar. Kemudian untuk general check account, ini bisa kita ubah menjadi kas. Kita klik, masukkan nomor rekening kas. Oke, biar kita nggak buat baru lagi. Kemudian untuk undeposit fund, ya, ini kita masukkan Bank BNI. Kemudian untuk electronic clearing account, ya, ini supaya tidak berhubungan dengan bank yang lain, maka kita munculkan bank baru, ya. Gunakan nama bank, nama sendiri, ya. Saya akan buat Bank Eko. Oke, Anda gunakan nama sendiri ya. Untuk payroll check account, ini tinggal kita klik, ya, kita lihat detailnya, kita klik. Oke, nah yang paling atas kita ganti dengan kas. Oke, sudah tidak unlinked, maka bisa kita hapus, ya. Nah, jangan lupa nanti ini kita down, ya, kita down, ya. Nah, berikutnya ada piutang dagang, ini kita edit saja dari trade debtor. Oke, kita down. Yang ini sudah bisa kita hapus. Kenapa sudah bisa dihapus? Karena tadi kita sudah menghapus text code-nya ya. Nah, untuk yang lain kita buat new saja. 0104 untuk persediaan barang dagang. Kemudian ada perlengkapan. Oke. Nah, tinggal kita down-kan saja. Oke, selesai untuk aktiva lancar. Kita lanjut ke aktiva tetap. Kita buat new lagi. Untuk header yang kedua, ini kita masukkan aktiva tetap. Karena ini header baru, jangan lupa detailnya kita centang. Oke, sudah muncul aktiva tetap. Untuk anggotanya kita masukkan 01110 untuk peralatan. Kemudian 0111 untuk akumulasi. Ingat habis titik koma itu harus di spasi ya. Oke, nah ini tinggal kita down. Nah, jadi kita tidak banyak menghapus kalau kita menggunakan pilihan ketiga tadi. Nah, Anda buat yang rapi seperti ini. Kemudian kita masuk ke liability. Liability kita ganti dengan kewajiban. Kemudian untuk utang dagang kita ambil dari trade creditor. Kita edit dari sini ya. Utang dagang. Nah, kemudian untuk AP accrual ini kita klik saja, kita lihat detailnya, kita hilangkan centang ini. Oke, sudah unlinked, kita delete. Nah, kemudian ada GST liability, ya, GST liability. Nah, kita masukkan dulu untuk hutang ini ya, hutang gaji kita edit dari sini, payroll liability 0201 hutang gaji. Oke, sudah. Nah, untuk GST liability kita ganti dengan hutang PPN. Nomor rekeningnya 0210
anggotanya, GST kolektif kita ganti dengan PPN keluaran. Dan GST paid kita ganti dengan PPN masukan. Oke, nah yang lainnya sudah bisa dihapus. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ya. Kita lanjut untuk equity. Equity kita ganti dengan modal. Nah, kita buat dua baru dulu untuk modal sendiri. Modal Tuan Eko. Tolong disesuaikan dengan Anda laki-laki atau perempuan. Jangan nanti yang perempuan menggunakan Tuan, ya, Tuan Dewi. Kalau Anda perempuan pakai Nona atau Nyonya. Ya. Banyak kasus yang kemarin itu menggunakan Tuan semua, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, kita oke. Nah, kemudian untuk return earning, kita ganti dengan laba ditahan. Current earning, kita ganti dengan laba tahun berjalan. Kemudian historical balancing, seperti biasa, kita ganti dengan saldo keseimbangan. Oke, selesai. Income kita ganti dengan pendapatan. Nah, untuk anggotanya kita nyukan semua. Ada penjualan. Kemudian ada potongan penjualan. Ada retur penjualan. Oke ya, ada 3. Kemudian cost of sales. Nah, ini kita masukkan kelompok pembelian. Ya. Namanya kita ganti harga pokok penjualan. Nah, ini bedanya dengan perusahaan jasa. Di perusahaan jasa ini tidak ada ya. Kalau di sini ada anggotanya. Yang pertama ada pembelian. Kemudian ada potongan pembelian. Kemudian ada retur pembelian. Terakhir ada beban ikut pembelian. Oke, sudah ada. Kemudian untuk expense ya, kita ganti dengan beban operasional. Operasional ya, bukan operasional ya. Kemudian untuk wage and salaries ini kita ganti dengan beban gaji. Nomor rekeningnya 0511. Beban gaji. Oke. Nah, untuk ini karena dia linked, kita bisa hilangkan linked-nya dulu. Ini yang paling nomor 4 kita ganti dengan beban gaji. Nah, ini tinggal kita hapus. Oke. Nah, untuk beban lainnya ada beban LAT. Ini 0512. Beban LAT. Kemudian ada beban angkut penjualan. Oke. Nah, ada income juga harus diganti ya, supaya menarik semuanya bahasa Indonesia. Pendapatan lain-lain. Kemudian ada expense-nya, beban lain-lain. Oke, semua account sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia semua. Ya.
Nah, itu untuk pembuatan account ya. Kalau sudah, kita close. Nah, berikutnya kita cek untuk linked account. Yang pertama kita cek untuk account and banking account. Nah, pastikan nanti di atas adalah laba tahun berjalan, kemudian laba ditahan, saldo keseimbangan, Bank Eko, Bank BNI. Kemudian yang berikutnya sales account. Yang paling atas ada piutang dagang dan yang bawah ada kas. Yang ini tidak perlu diisi. Berikutnya adalah untuk purchase account. Ya, ada hutang dagang dan kas. Ya, yang lainnya tidak perlu diisi. Payroll account ada kas Bank Eko. Beban gaji, hutang gaji. Oke, nah itu untuk linked account. Berikutnya kita akan buat untuk tax code seperti biasa ya, kita masuk ke tax code ya. Nah, tidak perlu buat baru, GST saja kita ganti dengan PPN. Kita klik GST, ganti dengan PPN. Pajak pertambahan nilai ya. Tipenya nggak perlu diganti, tetap good and service tax, rate-nya 10%. Pastikan di sini tax collected-nya PPN keluaran dan tax paid-nya adalah PPN masukan. Jangan lupa juga, kebanyakan kemarin di not reportable-nya ini, di sini juga pastikan PPN keluaran dan PPN masukan. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat data buku bantu. Kita close dulu. Nah, yang pertama kita akan buat buku bantu untuk customer dan yang berikutnya adalah buku bantu supplier. Seperti biasa kita masuk ke cut file, ya, kemudian kita pilih cut list. Nah, kita pilih dulu untuk customer, kita buat baru. Namanya adalah Toko Nirwana. Oke, nah enter. Cut ID-nya C1. Alamatnya Jalan Sidakarya 23. Ingat, dan pasarnya di bawah ya, bukan di samping 23. State-nya Bali, country-nya Indonesia. Jangan lupa ada nomor telepon 0361 567 895. Kontaknya itu ada Tuan Iswanto. Ingat, habis titik koma harus di spasi. Kemudian kita masuk ke selling detail. Nah, cell layout-nya kita ganti dengan item. Nah, ini untuk merujuk ke perusahaan dagang yang dijual adalah per item, maka ini kita per item. Ya. Kalau kemarin perusahaan jasa, ini sebenarnya dia menggunakan service. Atau no default berarti dia langsung ke service. Ya. Kemudian pastikan juga tax code-nya PPN, kemudian break tax code-nya, karena kita tidak menggunakan pajak untuk biaya angkut, maka kita pilih not reportable. Ya. Kemudian kita centang use customer tax code. Nah, sebenarnya untuk syarat kredit kita bisa masukkan di sini. Kebetulan soal Anda tidak ada syarat kreditnya, nanti kita akan bahas di soal latihan 4. Ya. Maka ini tidak perlu kita isi terlebih dahulu. Kalau sudah kita oke. Nah, kita buat yang kedua untuk toko Dipa. C2. Jalan WR Supratman. 570. Denpasar, Bali, Indonesia. Maaf. Indonesianya ada di country ya. Oke, nomor teleponnya. Kemudian ada kontaknya Tuan Wayan Sudiarta. Oke, selling detailnya sama. Kita kasih item. Break-nya not reportable, kemudian centang use customer tax code. Kalau sudah, kita oke. Nah, sudah ada 2.
Nah, berikutnya kita akan buat buku bantu supplier. Tetap di sini, kita buat buku supplier, kita buat new. Namanya yang pertama adalah PT Nusantara. Card ID-nya pakai vendor P1. Alamatnya Jalan Gunung Galunggung 507 Denpasar, Bali, Indonesia. Oke, sama buying detailnya juga kita layoutnya kita kasih item. Kemudian pajak atas biaya angkut tidak ada. Kemudian centang use supplier tax code. Kita masukkan yang kedua untuk PT Delta. Tuan Didi. Oke, nah sudah ada 2. Kalau kita all itu ada 4. Ya. Nah ini cara pembuatan buku bantu supplier dan customer. Nah, yang berbeda dengan perusahaan jasa yaitu buku bantu untuk produk. Ya, dalam perusahaan dagang ada buku bantu produk. Nah, untuk pengerjaan buku bantu produk kita masuk ke inventory. Ya. Setelah itu kita pilih item list. Nah, belum ada produk sama sekali, maka kita buat new. Nah, item numbernya masukkan kode. Di sini kodenya adalah AS X20 P200. Anda enter saja untuk namanya Asus X200 MA KX 636D. Oke. Kemudian kita centang I buy this item. Nah, ini maksudnya ketika saya membeli produk ini, saya akan menggunakan akun apa? Saya pilih akun pembelian. Kemudian ketika saya jual, saya menggunakan akun penjualan. Ketika menginventorikan atau ada persediaan, maka yang paling bawah saya kasih persediaan. Yang atas saya pakai akun pembelian lagi. Oke. Nah, setelah posisinya seperti ini, kita masuk ke buying detail. Nah, di buying detail ini kita masukkan buying unit of measure-nya, kita kasih unit. Jadi dijual per unit. Kemudian tax code-nya ada PPN. Ya. Nah, kalau kolom PPN ini tidak Anda isi, ketika Anda oke, maka akan dikembalikan ke form ini. Ya. Dia tidak bisa disimpan kalau tidak ada tax code-nya. Kemudian balik ke kita masuk ke selling detail. Ya. Nah, di sini harga jualnya bisa kita masukkan supaya nanti saat kita masuk buat invoice, data penjualannya sudah ada, ya. Harga jualnya sudah ada. Selling unit of measure juga unit, kemudian tax code-nya jangan lupa PPN. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti ini, baru kita oke. Nah, sudah ada yang pertama produk kita Asus ya, di mana harganya adalah 4 juta jualnya. Kemudian kita masukkan produk yang kedua, LNP G40. Lenovo
IDEA Pet G40 459 ID. Nah, kalau untuk produk kedua, biasanya kalau kita klik ini, dia sudah ada langsung, ya, untuk produk kedua dan ketiga dan seterusnya. Untuk di buying unit juga sudah tidak perlu ada perubahan, yang ada perubahan ada di selling detail. Ya, bukan buying detail ya, tapi di selling detail, tinggal harga jualnya kita ganti 4.400.000. Oke. Kita simpan, ya. Jadi sudah ada barang. Ini baru mendaftarkan produk ya, belum masukkan saldo awal. Untuk masukkan saldo awal kita bahas nanti untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai dengan pembuatan buku bantu produk saja, ya. Untuk pengisian saldo awal, kemudian transaksi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan menyangkut materi hari ini, Anda bisa WA saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.